Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak sekalian, ya, rahimani wa rahimakumullah, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah, ya, Al-Ashr, ya. Wal 'asri, ya. Innal insana lafi khusr. Ya, demi masa kata Allah, sungguhnya manusia betul-betul dalam keadaan rugi, la fi khusrin, ya. Innal insana la fi khusrin, ya. Betul-betul dalam keadaan merugi, ya. Illal ladzina amanu, ya, wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itulah, ya, yang kata Allah yang tidak merugi, orang-orang yang beriman, ya, beramal soleh, ya, tawassul bil haq dan tawassul bis sabar, yang tidak merugi, ya. Maka ada beberapa dikatakan, ya, waktu, ya, yang afdal si Allah Subhanahu wa taala supaya tidak merugi, ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, ada beberapa waktu, ya, yang afdal, yang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba dalam beramal soleh. Ya. Inna afdalul al-azmina, ya, jadi seutama-utama waktu, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang muslim, bagi hambanya, ya, untuk beramal soleh, ya, di antaranya adalah, ya, malam Lailatul Qadar. Ini waktu yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba untuk beramal soleh. Ya. Kemudian 10, ya, awal di bulan tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Ini waktu-waktu yang afdal, ya, yang utama untuk beramal soleh bagi kaum muslimin. Ya. Pertama adalah malam Lailatul Qadar. Ya. Yang kedua dikatakan, ya, tanggal 10 di bulan Zulhijjah, ya, ini puncaknya, ya. Kemudian, ya, 10 akhir di bulan Ramadan, ya, dan juga awal di bulan Zulhijjah secara umum. Ini dikatakan waktu-waktu yang afdal, yang utama, ya, bagi kaum muslimin untuk beramal soleh, ya. Kemudian juga hari Jumat, ya, hari Jumat ini waktu-waktu yang paling afdal, ya. Kemudian juga Idul Fitri 1 Syawal, ya. Kemudian tanggal 10 di bulan Zulhijjah Idul Adha, ya. Kemudian hari Arafah, ya. Kemudian hari Asyura. Ini waktu-waktu yang utama, ya, untuk beramal soleh bagi kaum muslimin. Ya. Lailatul Qadar 10 di bulan Zulhijjah, 10 hari di bulan Ramadan, awal di bulan Zulhijjah 10 awal, kemudian hari Jumat, ya, Idul Fitri 1 Syawal berarti, ya, kemudian Idul Adha, ya, kemudian Arafah, ya, tanggal 9, ya, hari Arafah, kemudian hari Asyura, ya. Ini dikatakan waktu-waktu yang afdal untuk beramal soleh, ya. Dan seutama-utama bulan dikatakan bulan Ramadan, ya.
Afdhalus syuhur inda Allah adalah Ramadan. Ya. Sedangkan afdhalul ayyam adalah hari Jumat. Ya. Afdhalul ayyam as-sanah, seutama-utama hari dalam setahun itu adalah hari Arafah. Ya. Dan seutama-utama hari dalam sepekan itu hari Jumat. Dan afdal awqat waktu sahur, karena waktu yang afdal, waktu yang paling afdal adalah waktu menjelang sahur. Ya, maka dianjurkan ya ketika menjelang sahur untuk banyak beristighfar. Ya, wabil ashari hum yastaghfirun. Ya, dalam surah Ad-Dariyat ayat 17, 18, dalam surah juga dikatakan Al-Imran ayat yang 17 ya, tentang pujian Allah terhadap orang-orang yang beristighfar di waktu dikatakan menjelang sahur, di waktu sahur. Ini waktu yang paling afdal untuk istighfar. Ya. Jadi afdal awqat waktu sahar. Ya. Seutama-utama waktu ya adalah waktu sahar. Kalau zaman ya ada Lailatul Qadar. Ya. Kemudian sedikit tentang ya Lailatul Qadar ya. Apakah Lailatul Qadar itu dikatakan 1 jam atau tidak? Hal Lailatul Qadri hiya fatrah muayyanah fi lailatiha am annaha tastamir tulah atau tilatul lailah. Apakah Lailatul Qadar itu ya, hanya sebagian malam ya, tertentu saja 1 jam gitu ya, ataukah dikatakan sepanjang malam ya? Maka pendapat yang rajih dikatakan Lailatul Qadar tidak hanya 1 jam, tapi dari terbenamnya mata sampai terbitnya fajar, malam Lailatul Qadar, malam ya. Berarti malam itu dari semenjak terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu malam. Ya. Berbeda dengan ya kata Nabi ada di hari Jumat waktu 1 saatan, berarti 1 jam, tidak lama. Ya, saatan, waktu yang paling afdal untuk berdoa pada waktu Jumat. Ya. Antara waktunya antara ya pertama antara khatib naik mimbar sampai selesai sholat Jumat. Ya. Yang kedua ya asar sampai terbenamnya matahari. Ini istilah para ulama tentang masalah waktunya itu. Ya. Tapi dalil yang paling banyak adalah ba'da asar sampai terbenamnya matahari. Kita cari di situ. Ya. Maka kita perbanyak 2 sampai terbenamnya matahari hari Jumat. Adapun dikatakan malam Lailatul Qadar ya, maka malam ya, malam Lailatul Qadar, malam. Ya. Maka malam dikatakan dari semenjak terbenamnya matahari ya sampai dikatakan terbitnya fajar. Maka setiap amal kebaikan yang dilakukan pada malam itu maka lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Berarti 83 tahun kurang lebih. Ya. Salat maghrib pada waktu ini ya, cuman kapan waktunya itu rahasia. Ya, apakah tanggal 21, tanggal 22, tanggal 23 itu sampai dikatakan maka dianjurkan kita untuk menghidupkan dikatakan 10 akhir di bulan Ramadan. Ya. Adapun kapannya persisnya hanya Allah yang tahu, itu rahasia. Ya. Tapi yang jelas dikatakan ya jatuh pada tanggal dari 10 akhir. Itu dikatakan Lailatul Qadar. Ya. Maka setiap amal kebaikan, apakah sholat maghribnya, sunnah maghribnya, sholat isanya, ya, sholat ba'da isanya, qabla isanya, ya, tahiyatul masjidnya, syukur wudunya, tarawihnya, tilawahnya, dikirnya, tasbihnya pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun kurang lebih. Ya. Dia tidak dekat situ, tidak 1 jam. Ya.
Maka diperintahkan ya perbanyak dikatakan apa namanya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka afdolnya i'tikaf gitu kalau bisa ya, i'tikaf. Tapi ada sebagian orang yang mereka meyakini ya atau beranggapan orang Lailatul Qadar itu 1 saat, 1 jam gitu ya. Sehingga mereka ya apa namanya bermelek-melek gitu ya. Tidak tidur sepanjang malam. Itu nggak benar. Ya. Sampai ngantuk itu ini apa namanya Nabi melarang. Nabi melarang sholat dalam keadaan ngantuk. Ya. Nabi melarang tilawah dalam keadaan ngantuk. Kalau ngantuk ya tidur. Ya. Jadi jangan ada anggapan itikaf itu harus semalam suntuk melek matanya. Enggak demikian. Ya, enggak demikian. Ya. Maka dianjurkan menghidupkan. Dikatakan kita ibadah. Maka Nabi kata Aisyah kalau apa namanya masuk ke 10 terakhir di bulan Ramadan, maka Nabi membangunkan istri-istrinya untuk beribadah. Ya. Membangun dalam arti dikatakan ya bangun malam setelah tidur. Jadi yang dianggapan orang itikaf itu gak boleh tidur, ini anggapan yang keliru. Ya, kalau ngantuk obatnya ya tidur. Ya, bukan dikatakan mentang-mentang lagi itikaf untuk mencari malam Lailatul Qadar dia tidak tidur walaupun dalam keadaan ngantuk. Ya nggak boleh demikian. Nabi melarang dikatakan sholat dalam keadaan ngantuk sampai hilang rasa kantuknya. Coba kira-kira gimana sholat ngantuk gitu? Bener gak sholatnya? Ya nggak bisa bener. Tilawah ngantuk, kira-kira bener gak tilawahnya? Ya, muter-muter nanti. Ayat berapa ya tadi gitu ya? Maka suruh tidur. Ya, kalau ngantuk suruh tidur. Ya, jadi mencari malam itu tidak harus dikatakan bergadang semalam suntuk. Apa namanya membela-bela tidak tidur dikatakan. Ya kalau dikatakan bisa silakan aja. Ya, kalau bisa ya. Karena kata Nabi lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam hadis juga dalam surah Al-Qadar seperti itu ya. Namun bukan berarti nggak boleh tidur. Ya. Kemudian orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, apakah orang harus di masjid? Maka tidak. Setiap kaum muslimin yang melakukan amal kebaikan pada malam itu diniatkan, apa diniatkan? Ada niat ya. Maka ia mendapatkannya. Apakah di rumah, apakah di masjid, atau di yang lainnya. Setiap kebaikan, ya mudah-mudahan saya sedekah nih malam ini bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Apakah di masjid sedekahnya? Kan tidak. Tilawahnya bagi ibu di rumah. Maka dikatakan apa namanya tidak harus di masjid. Ya, siapapun, apakah di masjid, apa di rumah, mungkin dia di jalan, dia lagi sedekah gitu ya. Malam itu bertepatan maka mendapatkan malam itu. Ya. Tidak harus dikatakan bersila di masjid ya mendapatkan dalam Lailatul Qadar ya. Maka dianjurkan dikatakan banyak beribadah. Maka kata para ulama ya tentang pertanyaan tadi ya, apakah 1 jam atau tidak? Maka kata ulama ya, Lailatul Qadari dikatakan ta'ni jami'ul lailah. Malam Lailatul Qadar seluruh malam. Kulluha semuanya. Ya. Min ghurubi syamsi ila tulu'al fajri as-sadiq sampai terbitnya fajar sidik. Ya. Yahsilu qiyamuha biahadin. Jadi dikatakan mendapatkannya dengan 2 perkara ya kata Al-Iraqi ya dengan niat ya niat malam apa namanya melakukan kebaikan agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Niat sedekahnya semoga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Niat tilawahnya, niat tasbihnya, niat dzikirnya, niat selawatnya ya ataupun yang lainnya diniatkan ya agar kita mendapatkan malam tersebut. Sehingga sedekah sedikit tapi pahalanya luar biasa. Maka perlu menjelaskan bahwasanya ya dikatakan ya orang yang sholat pada malam itu apakah sholat maghribnya, sholat isyanya, sholat tarawihnya, witirnya, tilawahnya mendapatkan semuanya. Ya. Maka ada niat ya. Ya semoga tarawih kita ini apa namanya bertepat dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Tarawih kita setiap malam itu, apalagi di terakhir ini ya, dari 10 terakhir
diniatkan, kita ada niat supaya agar mendapatkan malam tersebut. Seperti itu ya. Tentunya bagi yang intikaf ya ada lebih keutamaan. Kenapa ada lebih keutamanya? Karena mereka di masjid tilawah, terus zikir gitu ya. Seperti itu. Itu lebih apa namanya? Lebih daripada yang tidak di masjid ya. Namun bukan berarti dikatakan yang di luar masjid tidak mendapatkan. Ya. Maka bagi ibu-ibu dikatakan dia utamakan dia ketika malam sebelum terakhir bangun sholat. Ya. Habis tarawih kan udah witir, kemudian jam 3 atau jam 2 bangun, ya sholat malam, boleh nggak? Ya boleh. Nggak ada larangan sholat tahajud setelah tarawih. Ya. Yang tidak boleh itu kata Nabi ya la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Kita udah tarawih di sabada Isya. Ya. Kemudian jam 2, jam 1 kita bangun. Ya, salat ya, atau jam 2 kita bangun sampai dikatakan menjelang sahur ya, kita salat setelah kita makan tidak terlarang ya. Yang tidak boleh itu ada katakan witir lagi ya. Ya, itu tidak boleh witir. Kenapa? Udah witir di awal malam. Maka barang siapa yang telah witir di awal malam, maka jangan witir lagi kalau salat malam lagi ya. Kecuali ada pendapat yang mengatakan kalau dia menggenapkan dulu. Ya, menggenapkan dulu dikatakan menjadi genap, maka boleh nanti apa namanya witir boleh. Namun afdolnya dikatakan ya kalau udah witir pada awal malam ya maka tidak witir lagi di akhir malam. Namun bukan berarti tidak boleh sholat. Ada sebagian orang tidak boleh sholat, tidak ada sholat sunnah setelah witir. Yang bilang itu siapa? Ya. Ini ada pendapat dari mana? Ya. Yang melarang sholat setelah witir. Yang tidak ada kata Nabi, tidak ada witir dalam satu malam 2 kali witir. La witrani fi lailatin. Ini tidak ada. Ya. Ada sholat malam terserah kita. Ya, tahajud. Ya. Kenapa dikatakan tahajud? Karena tadi dikatakan apa namanya sholat setelah apa namanya di malam hari setelah tidur. Maka dikatakan tahajud ya. Di zaman Nabi, ya sholat tarawih dikatakan sendiri-sendiri. Ya. Sehingga Nabi memohon para istrinya. Ya, kalau kita katakan alhamdulillah, ya dari habis tarawih langsung tarawih, langsung sholat dikatakan sunnah, ya sholat tarawih, qiyam Ramadan. Ya. Tapi kita masih melanjutkan pembahasan mengenai apa namanya istighfar ya. Ya. Artinya istighfar itu dikatakan kita dianjurkan bagi yang itikaf, yang di luar itikaf perbanyak di waktu sahur. Ya, di waktu dikatakan waktu sahur ya. Sedikit mengulang bahasan yang lalu ya tentang keagungan istighfar. Ya. Istighfar diantaranya adalah ya dikatakan membersihkan dan mensucikan hati. Ya. Itu diantara keagungan istighfar. Kata Nabi apa? Ya, seorang hamba apabila berbuat suatu kesalahan, berbuat dosa, maka ada bercak hitam, noda hitam pada hatinya itu. Ya, jika dia menyesal, ya, dan istighfar maka menjadi bersih noda hitam dari hatinya. Jika dia kata Nabi, jika dia terus berbuat dosa, maksiat, enggak istighfar, maka menjadi gelap hati itu. Itulah katalah kalla bal rona ala qulubi makanu yaksibun ron. Ya, karak ya. Noda yang menutupi hati namanya ron. Kalla bal rona. Ya, maka istighfar bisa membersihkan hati dan juga mensucikannya. Maka perbanyaklah istighfar. Maka apa namanya Hasan Basri ya, perbanyaklah istighfar. Ya. Dimanapun kalian berada, di rumah-rumah kalian, di tempat makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dimanapun kalian berada maka perbanyak istighfar, kata beliau. Kenapa? Karena kalian tidak tahu kapan turunnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar tidak terbatas dengan bilangan, ya, tidak dibatasi dengan tempat dan dengan waktu kapan saja. Itu namanya istighfar yang sifatnya mutlak. Adapun yang muqayyad seperti setelah sholat, ya,
maka kita harus mengikuti tuntunan. Tidak boleh lebih daripada yang Nabi amalkan, contohkan. Seperti apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minka salam tabarak tayada jalali wal ikram. Ini yang Nabi amalkan sampai beliau wafat. Istighfarnya Nabi setelah sholat. Ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Allahumma antas salam wa minka salam tabarak tayadal jalali wal ikram. Bukan yang lainnya. Tetapi yang lainnya ada. Nanti sebutkan tentang bagaimana sigoh-sigoh istighfar. Lafaz-lafaz istighfar yang Nabi ajarkan. Ya, nanti ada disebutkan ya. Kemudian ya kata Qatadah ya, Al-Qur'an menjelaskan kepada kalian atas penyakit kalian dan juga obat kalian. Innal Qur'an yadullukum ala da'ikum ya wa dawaikum. Al-Qur'an menunjukkan kepada kalian penyakit kalian dan juga obat kalian. Apa kata beliau? Wa amma da'ikum ya az-dzunub. Adapun penyakit kalian adalah dosa dan maksiat. Itu penyakit kita. Ya. Dan obatnya adalah istighfar. Ya. Dosa adalah penyakit dan obatnya adalah istighfar kata beliau. Kemudian kata Ibnu Qayyim, ya, saya sering ditanya mengenai mana yang lebih afdol, ya, mana yang lebih manfaat bagi seorang hamba, ya, banyak istighfar atau banyak bertasbih, ya, mana lebih anfa? Maka beliau menjawab dikatakan, ya, jika pakaian itu bersih, maka parfum lebih bermanfaat bagi pakaian itu. Dan jika pakaian itu kotor, maka sabun lebih bermanfaat bagi pakaian itu. Maka tergantung keadaan seseorang. Ya. Jika bersih, maka bertasbih lebih dikatakan diutamakan. Ya. Dan jika dikatakan kotor, maka banyak beristighfar. Namun ada hadis ya, kita menggabungkan dua-duanya. Apa diantaranya? Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini dua-duanya diamalkan. Ada sahih ya. Ya dari riwayat subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Dua-duanya. Tasbih dan istighfar. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Baru juga mengatakan barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali kata Nabi, akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Ini keutamaan ucapan subhanallah wa bihamdihi. Ya, apalagi dia bareng dengan astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian juga ya di antaranya keutamaan istighfar ya, Allah senantiasa mengampuni orang-orang yang minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Ini kata Allah. Sesungguhnya aku ya yang mengampuni, yang Maha Pengampun, yang mengampun dosa-dosa. Bagi siapa? Bagi orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, ya kemudian Allah memberikan hidayah, tsumma ihtada. Itu diantara keutamaan apa namanya istighfar. Abi juga mengatakan barang siapa yang memperbanyak istighfar ya maka beruntung. Tuba kata Nabi liman ya wajada fi sahifatihi istighfar katsira. Beruntunglah kata Nabi orang yang mendapati di dalam sahifahnya banyak beristighfar. Berapa? Ya tidak terbatas. Ya, semakin banyak semakin afdal. Mau 1000 kali setiap hari silahkan. Tanpa dihitung pun tidak masalah. Ya, enggak ada larangan. Ya. Adapun Nabi mengatakan aku beristighfar kepada Allah sehari lebih daripada 70 kali atau 100, ini tidak membatasi. Ya. Maka kita istighfar dianjurkan bagi setiap mukmin, baik mukmin yang baik atau mukmin yang tidak baik. Buktinya apa?
Nabi yang maksum ya dari perbuatan dosa. Artinya maksum itu jika berbuat dosa Allah tegur, Allah ingatkan. Itu maksum. Ya, masih banyak beristighfar. Apalagi dikatakan kita. Kenapa? Istighfar adalah ibadah dan kurbah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar itu tidak hanya orang berbuat jahat saja. Ya. Baik mukmin yang saleh atau mukmin yang toleh maka diperintahkan banyak beristighfar. Ya. Mukmin yang saleh atau mukmin yang muslim yang toleh. Muslim yang saleh atau yang toleh. Ya. Saleh ya soleh gitu ya. Kalau toleh lawannya ya, bedanya apa? To dengan sod. Soleh yang baik, toleh yang tidak baik ya. Muslim soleh ya, ada muslim yang toleh. To soleh toleh itu apa namanya perbedaannya apa tolak belakang ya. Kalau soleh ya baik, kalau toleh dikatakan tidak baik. Maka dikatakan istighfar disyariatkan, dianjurkan bagi setiap muslim, apakah muslim yang saleh ataupun muslim yang toleh, karena ia merupakan ibadah dan kurbah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kapan saja ya. Maka Nabi dalam hadis yang sahih ya, kata Nabi apa? Barang siapa yang ingin, kata Rasulullah ya, sahifahnya, catatan amal kebaikannya membahagiakan nanti pada hari kiamat, maka perbanyaklah beristighfar ya, pada Allah Subhanahu wa taala ya. Dari istighfar katakanlah Allah akan mengangkat derajat seseorang ya, karena sebab istighfar. Ada yang sahih ya, kata Nabi apa ya, ada seorang hamba ya, seorang hamba dikatakan mendapatkan derajat ya di sisi Allah yang tinggi ya. Kemudian ya, dia pun berkata ya Allah, annal ya hada, qala Allah, dikatakan nam bistighfari ya waladika alaka. Kata Nabi, Allah memberikan, mengangkat ya derajat seorang hamba yang saleh dalam surga ya. Kemudian dia pun berkata, ya Allah, apakah ini untukku ya. Allah mengatakan nam, karena sebab istighfar anakmu kepada kamu. Maka kita diperintahkan sekalian ya, bagi apa namanya seorang anak ya, juga banyak istighfar untuk orang tua kita. Baik dikatakan yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Karena keutamaan luar biasa. Kata Nabi, Allah mengangkat derajat hamba yang saleh di surga karena sebab istighfar anakmu di dunia. Ini salah satu dikatakan amalan ya, yang masih yang terus mengalir ya, bagi orang yang dikatakan apa namanya orang tua yang telah meninggal dunia, anak yang soleh ya, anak yang soleh ya. Maka diperintahkan dikatakan istighfar untuk orang yang telah meninggal dunia ya. Bahkan ketika Nabi ya mendapat kabar dari Jibril bahwasanya Najasyi telah meninggal dunia ya, Raja Najasyi ya di Habasyah ya meninggal dunia. Maka Nabi pun mengumumkan para sahabat untuk sholat gaib, ya, sholat gaib. Ya. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Istaghfiru li akhikum. Istighfarlah kalian untuk saudara kalian, bukan untuk sahabat kalian. Ya. Maka Najasyi, walaupun Nabi menyolati ketika dia meninggal dunia, maka beliau bukan dikatakan sebagai sahabat. Ini Raja Najasyi itu bukan sahabat Rasulullah ya. Kenapa ya? Karena ia tidak pernah berjumpa dengan Nabi. Karena istilah sahabat itu adalah seorang ya, yang muslim di zaman Nabi dan pernah berjumpa dengan Nabi walaupun sesaat, itulah sahabat. Artinya dia muslim di zaman Nabi ya, dan ia tidak pernah berjumpa dengan walaupun sesaat, maka bukan dikatakan sebagai sahabat Rasul, tetapi dikatakan seorang tabi'in. Contoh Najasyi adalah tabi'in, bukan sahabat. Walaupun ketika dia meninggal Nabi menyolatinya dengan sholat gaib. Maka kata sholat gaib itu dikatakan ya
kita diperintah, disyariatkan manakala ada orang muslim meninggal dunia di tengah-tengah orang kafir yang tidak ada yang menyolatinya satu orang pun, maka wajib sholat gaib. Jika udah ada, maka ulama mengatakan tidak disyariatkan, karena Nabi hanya melakukan terhadap Raja Najasyi, nggak pernah yang lainnya. Maka jika ada saudara kita meninggal dunia dan tidak ketahuan kemana jasadnya, mungkin di laut, ya, tenggelam di laut atau terbakar, maka wajib sholat gaib. Ya. Tapi kalau tidak udah ada yang menyolati, maka udah tidak disyariatkan lagi. Ini pendapat yang kuat, ya, tentang hukum sholat gaib. Jadi hukumnya adalah wajib jika ada orang muslim yang meninggal dunia dan tidak ada seorang pun yang menyolatinya. Apakah meninggal di negeri orang kafir, atau mungkin dimakan buaya, maka dikatakan binatang buas, ataupun di lautan, atau mungkin pesawat meledak, tidak ada sama sekali, maka wajib sholat gaib. Tapi kalau tidak, ya ada yang menyolatinya, ya maka tidak disyariatkan lagi. Ini pendapat yang rajih, insyaallah, ya. Maka Najasyi adalah bukan sahabat, tapi dikatakan seorang tabi'in. Begitu pula namanya dikatakan Uwais Al-Qarni yang ada di Yaman. Ya. Dia hidup zaman Nabi. Dia muslim, taat, bahkan berbakti pada kedua orang tuanya. Namun beliau bukan sahabat Rasul. Ya. Kenapa? Karena ia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Ya. Jadi sahabat itu dikatakan orang yang muslim di zaman Nabi, dan ia pernah berjumpa dengan Nabi walaupun sesaat, itu disebut dengan sahabat. Yang tidak ketemu walaupun muslim, maka bukan sahabat, tapi seorang tabi'in. Ya, bisa kali bedakan, ya. Maka Nabi kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum, minta ampun untuk saudara kalian, kata Rasul kepada para sahabat. Kemudian juga dari Utsman bin Affan, ya. Apa kata Utsman? Nabi itu kebiasaan beliau setelah memakamkan jenazah, maka beliau berdiri, dikatakan di atasnya, waqafa alaihi summa qala istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tatsbit fa innal an yus'al. Ini sunnah Nabi, ya, setelah pemakaman beres, ketika mengubur jenazah. Ya, Nabi berdiri di hadapan para sahabat di atas kuburan itu, kemudian Nabi bersabda kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum, mintalah ampun, istighfar untuk saudara kalian, ya, dan mintalah untuknya ketetapan, karena dia akan ditanya. Maka Bapak sekalian, ya, sunnah, ya, setelah pemakaman ini, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu, hanya itu yang Nabi ajarkan, yang Nabi baca setelah pemakaman beres. Pendek, simple, ya. Kadang-kadang orang, ya, doanya panjang, bisa setengah jam, ya. Mungkin dianggap kalau semakin panjang semakin afdal. Enggak demikian. Seandainya itu baik, tentu Nabi lebih dulu mengamalkannya. Namun tidak, Nabi hanya, ya, membaca setelah dikatakan beres memakamkan, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbithu. Bisa berulang-ulang. Apa artinya? Ya Allah, ampunilah dia, tetapkanlah iman dia. Ya. Kemarin saya ada cerita, ya, ngobrol dengan, ya, seorang, ya, tentang doa kebiasaan di kita ini, kata dia, ya. Kita kebiasaannya kalau orang itu kalau ngeriung, katanya, kalau orang kaya doanya panjang sekali, bisa setengah jam. Tapi kalau dikatakan orang itu miskin, doanya pendek. Ya. Ini dikatakan gak ada sunnahnya, ya. Ya. Jadi sunnahnya kalau kita ngeriung itu, kalau ngeriung asal ngeriung itu boleh, ya. Ngeriung itu kata makan-makan, kan, ya, makan-makan. Ada doanya enggak? Ada doanya. Apa doanya? Allahumma gfir lahu, Allahumma barik lahu,
ya fi ma razaqtahu. Ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa barik lahu fi ma, ini doa ketika ngeriung. Tetapi bukan dibaca bareng-bareng. Masing-masing. Ya. Setelah makan ya kita doa, ya Allah dikatakan ampunilah dia, rahmatilah dia, berkailah ya nikmat yang Kau beri kepadanya masing-masing, enggak dipimpin. Ya, ini Nabi, kebiasaan Nabi kalau diundang makan. Kalau kita kan ngeriung ya, diundang makan itu. Jadi Nabi juga melakukan kedoban masing-masing. Tapi habis makan beres, maka Nabi berkata, Allahumma ighfir lahu, ya, Allahumma barik lahu fi ma razaqtahu, masing-masing. Artinya apa? Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, dan berkailah rezeki yang Kau beri kepadanya. Itu yang Nabi baca. Enggak panjang ya, setengah jam doanya itu. Maka enggak ada sunnahnya ya. Maka Nabi pun ketika beres memakamkan istighfarnya Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu. Ini ya. Doa yang Nabi baca setelah beres pemakaman. Tidak panjang. Allahumma ighfir lahu, Allahumma sabbithu. Ya, mudah-mudahan hafal ya, di sini. Ya. Atau ya Allah ampunilah dia dan tetapkanlah iman dia. Itu yang dibaca ya. Ini doa di kuburan kok, Rabbana dolamna anfusana wa lam taghfir, macam-macam dibacanya ya. Yang Nabi butuhkan itu yang dibuat oleh si mayit, istighfar dan mohon ketetapan ya. Bukan dibaca semua yang hafal pada benaknya dibaca ketika di kuburan. Itu kan ya. Aneh gitu ya. Padahal yang paling banyak hafal doa itu Rasulullah. Namun Nabi pendek-pendek saja. Kadang-kadang kita ini kalau acara apa saja doanya panjang-panjang. Kenapa? Semua yang dihafal di benak dia baca gitu ya. Acara apa saja, acara ngeriung, acara dikatakan mulu dia dapatkan, semua yang dibaca ya. Mayit juga seperti itu. Enggak demikian. Nabi itu menetapkan masing-masing ada doanya. Ya. Ada doa di mana masing-masing itu. Kita ikut sesuai dengan apa namanya Nabi tetapkan. Ya, jangan kita membuat semua dibaca doa macam-macam dibacanya. Di kubur pun baca Rabbana dolamna anfusana gitu ya. Ini tidak tepat ya. Kemudian ada pun dikatakan apa namanya? Lafaz-lafaz ya istighfar. Ya, lafaz istighfar ya. Yang Nabi anjurkan itu banyak sekali Nabi ajarkan lafaz-lafaznya. Ya. Kalau istighfar Nabi Adam apa? Rabbana dolamna anfusana wa lam taghfir lana. Ini doa istighfar Nabi Adam alaihissalam. Karena berbuat dosa, apa dosanya? Melanggar larangan Allah. Jangan mendekati pohon itu, dia mendekatinya, gitu ya. Karena dibujuk rayu iblis. Ya. Setelah Allah dikatakan lepas pakaiannya, dia mengucapkan kalimat ini. Rabbana dolamna anfusana wa lam taghfir, dan seterusnya. Ya. Di antara Nabi juga istighfar yang Nabi ajurkan adalah astaghfirullah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Ini astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Itulah pada istighfar. Ya. Ada astaghfirullah wa atubu ilai. Astaghfirullah wa atubu ilai. Astaghfirullah wa atubu ilai. Kapan saja. Ya, berapa saja, dari mana saja. Astaghfirullah wa atubu ilai. Astaghfirullah. Ya, yang berikutnya astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilai. Inilah pada istighfar. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilai. Tidak ada penambahan min jami'il ma'asi wad dunub. Itu keterangan. Min jami'il ma'asi, dari semua kemaksiatan dan dosa. Enggak usah diucapkan, enggak ada keterangan seperti itu. Dia cukup astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau astaghfirullahal azim
ada al-azim, ada riwayat sahih hadisnya. Ya, ada astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tanpa ada tambahan min jamil ma'asi wa dzunub. Itu bukan doa, hanya keterangan. Min jami'i apa? Jami min dari seluruh dosa dan kemaksiatan. Emang Allah nggak tahu? Ya, seperti itu. Boleh menggunakan astaghfirullahaladzim tanpa alladzi, boleh astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini dikatakan. Jadi boleh dikatakan apa namanya menggunakan atubu ilaih tidak. Kata Nabi apa? Barang siapa yang mengucapkan man qala astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali kata Rasul. Salah sama marat, ya, maka akan dihapuskan dosa-dosanya walaupun ya kabur dari medan peperangan. Di antara keutamaan lafaz astaghfirullahaladzim tadi 3 kali. Maka kita baca ke hadis apa? Hadis pada kapan? Setelah salat sunnah. Kapan saja lagi duduk. Adapun kalau habis salat wajib kita mengamalkan yang Nabi amalkan. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Nggak usah kita membaca yang tadi, ya. Karena itu Nabi tidak membaca di waktu pada sholat, ya. Kemudian ya riwayat yang lain dia istighfar Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Nih istighfar juga nih. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya. Al-sahih ya. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya. Ada riwayat yang lain, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Apa kata ya Ibnu Umar? Aku menghitung Nabi membaca istighfar ini setiap duduk beliau membaca 100 kali. Kata Abdullah bin Umar. Aku menghitungnya di mana Nabi duduk maka beliau mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur atau innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ini bukan membatasi, ya. Boleh kita dikatakan sebanyak tidak terlarang, ya. Itu di antara lafaz-lafaz istighfar, ya. Kemudian juga di antara yang lain, ya. Allahummaghfirli warhamni, ya. Wa'afini warzuqni. Ini juga boleh. Ya, atau Rabbighfirli. Berapa? Terserah kita. Karena ketika kita duduk di antara dua sujud ketika salat maka baca Rabbighfirli. Maka minimalnya 2 kali. 1 kali wajib, surahnya 2, utamanya tidak terbatas. Rabbighfirli sebanyak-banyaknya ketika duduk di antara 2 sujud. Tidak ya, utamanya silakan sebanyak-banyaknya. Maka wajib sekali Rabbighfirli. Ya, sunahnya 2 kali, utamanya tidak terbatas ketika duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Silahkan. Ya, semuanya ada dasarnya dari Rasulullah SAW, ya. Ya. Kemudian juga diantaranya, ya, istighfar yang Nabi ajarkan kepada, ya, yang beliau baca setiap sholat, ya. Seperti subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Kapan dibaca ini Nabi? Ya, ketika ruku dan sujud. Ya. Semenjak turun surah An-Nasr kata Aisyah, Nabi senantiasa membaca di dalam salatnya ruku dan sujudnya membaca doa tadi. Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli sampai beliau wafat. Maka boleh juga kita mengucapkan Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, kemudian tambahkan Subhanaka
Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini bacaan dikatakan zikir sujud dan zikir ruku. Ini juga lafaz istighfar, ya. Atau juga yang lainnya seperti ya subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yang dikenal dengan apa, doa kafaratul majelis, juga namanya istighfar, ya. Atau yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar Siddiq, ya, apa itu, ya, Allahumma inni dalamtu nafsi duluman katsira la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warham innaka antal ghafurur rahim. Juga dapat istighfar, ya, di antara yang Nabi ajarkan, ya. Atau juga namanya istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, namanya sayyidul istighfar. Sayyidnya apa? Sayyid, tuannya, penghulunya, yang paling afdol. Ini istighfar paling atau utama, ini namanya sayyidul istighfar. Namun kalau dibaca ini muqayyadnya pagi dan petang, mutlak kapan, terserah kapan saja, ya. Tapi jangan dibaca setelah sholat wajib. Nabi tidak pernah membaca sayyidul istighfar kata sholat, enggak. Hanya pagi dan petang yang muqayyadnya, walaupun itu sayyidul istighfar, ya. Namun Nabi tidak membaca setelah sholat wajib, ya. Nabi membaca hanya astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali, seperti itu, ya. Atau juga Rabbighfirli Allahumma ighfirli dambi kullah diqqahu wa jillahu, ya, awal wa akhirahu, juga boleh. Ini juga istighfar. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya, yang kecil, yang besar, ya, yang nampak atau yang tersembunyi, yang sengaja dan tidak sengaja, juga lafaz istighfar, ya. Maka yang terserah kita, ya, apa namanya, yang mana kita hafal, silakan apa namanya perbanyak istighfar itu, ya. Lebih-lebih kata Nabi di waktu-waktu sahur, bagi yang dikatakan di itikaf, ya, perbanyak istighfar. Capek baca Quran, ya, capek salat bersila istighfar, ya, subhanallah, astaghfirullah, rabbighfirli, rabbighfirli, yang lainnya, ya. Itu dengan sholawat, ya, sebanyak-banyaknya, ya. Atau dengan apa namanya, dengan zikir, ya. Tidak harus dikatakan satu sifat, ya, tidak satu sifat, tidak harus baca Quran saja. Baca Quran capek, ya, kita ganti zikir yang lain, ya. Karena memang kata Nabi seutama-utama zikir dan membaca Al-Quran, ya. Kalau kita ngantuk berat, ya, maka istirahat. Atau mungkin dengan baca yang lainnya, subhanallah, subhanallah, bisa nggak ngantuk, maka kita pindah. Jangan maksakan baca Quran sampai dikatakan apa matanya apa ini nggak baik, ya. Kalau ngantuk, ya, istirahat, ganti dengan zikir yang lain. Karena biasanya dikatakan kalau udah ganti maka akan hilang ngantuknya itu, ya. Baca Quran ngantuk nih, coba dengan istighfar, ya, itu hilang itu. Astagfirullah, astagfirullah, kan enak gitu. Atau ini nggak bosan lagi, ganti yang lain, ya. Biar jangan bosan, ya. Jadi istighfar itu dikatakan banyak sifatnya, ya. Bahkan Nabi juga mengatakan, ya, man istaghfara, ya, lil muslimina wal muslimat, ya, kataballahu lahu bikulli mu'min wa mu'minah hasanah. Barang siapa yang memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang mukmin dan mukminat, ya, kata Nabi mengatakan, maka Allah menulis untuknya pahala sebanyak mukmin dan mukminat, ahya wal amwat. Berapa miliar? Ini luar biasa, ya. Allah maghfir lil muslimin wal muslimat, ya, wal mu'minin wal mu'minat, al-ahya'i wal amwat. Subhanallah, ini keutamanya. Kata Nabi, Allah menulis untuknya pahala sebanyak muslim dan muslimat, mukmin dan ahya wal amwat. Ini keutamaan, ya, membaca doa. Ada hadis yang apa dalam surah Ibrahim, ya. Ini kebiasaan Ibrahim mengucap Rabbighfirli, ya,
wali walidayya wal mu'minina yauma yakumul hisab. Ini yang Nabi Ibrahim baca ini. Ya. Rabbighfirli, ya. Namun setelah bapaknya dikatakan jelas kafir, beliau pun berlepas diri dari kekufurannya. Seperti itu ya. Nah bagi kita ya orang tua kita muslim, maka Rabbighfirli wali walidayya wal mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan ampunilah seluruh kaum mukmin. Kapan? Yauma yakumul hisab, ketika hari penghitungan pada kiamat nanti. Maka sunnah perbanyak apa ketika sujud ya, sebelum salam, maka dianjurkan untuk perbanyak dikatakan istighfar ini ya. Jadi zikir dikatakan setelah salat sunnah ya, apakah salat tahajud, salat duha, salat yang lainnya, Nabi tidak pernah menetapkan, terserah kita. Kecuali salat wajib, Nabi dikatakan menyunahkan ini, menetapkan ini gitu ya. Kita mengikuti apa yang Nabi lakukan. Adapun setelah salat sunnah, apakah salat duha, salat tahajud, salat tarawih, salat witir, witir ada apa? Subhanal malikil kudus, ada di salat witir. Nah, sunnah kita amalkan ini. Ya, adapun tarawih mah tidak ada. Maka gunakan setiap habis tarawih, setiap salam, ketika imam mungkin belum naik, kita perbuat istighfar. Ya, kita baca tasbih, baca yang lainnya, sholawat, terserah. Tidak masing-masing. Ya. Nunggu imam bangkit dari tempatnya, gitu ya. Dan gak dipimpin masing-masing. Atau kita doa ketika itu, terserah doanya kepada Allah, untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waktu-waktu ketika jeda, mungkin ketika 4 rakaat, mungkin ada jeda dikit, ya. Kita doa kepada Allah, apakah dengan dikit atau dengan yang lainnya, dia perintahkan. Namun tidak dipimpin, tidak ada sunnahnya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Allahumma inna duhauka wa waha jamal kemudian Allahumma in kana rizqan fis samai faqdilu in kana fil ardi wa angkat ba'idan faqribu, kan begitu. Maka itu bukan hadis. Ya, maka jangan kita amalkan setiap saat. Kata para ulama menjelaskan ya, orang yang mengamalkan doa yang dibuat-buat oleh manusia terus merutinkan ya, maka termasuk melampaui batas. Kata Allah dalam surah dikatakan Al-A'raf ayat 55 ya, innallaha la yuhibbul mu'tadin ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, maka orang yang kata ulama yang membiasakan doa yang bukan Nabi buat ya, maka termasuk mu'tad, melampaui batas. Kalau sekali-kali boleh, kata ulama, sekali-kali boleh. Tapi kalau terus menerus maka termasuk mu'tadin. Apa mu'tadin? Melampaui batas. Kenapa Nabi tidak pernah mengamalkannya? Ya, karena kata Nabi dalam yang sahih, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah. Baik petunjuk dalam berbuat doa atau dalam zikir atau semuanya, maka lebih baik mengikuti Rasulullah petunjuk itu. Ya, ada juga doa seperti doa kamilin. Itu kan apakah dari Rasulullah? Bukan dari Rasulullah. Ya, bahkan doa keselamatan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Coba cari riwayat. Ada enggak? Riwayat siapa? Ya, doa keselamatan. Ya. Maka kalau kita membatas sekali-kali silahkan, kata para ulama. Tetapi kalau menjadikan rutin terawatib terus menerus dia baca, maka termasuk mu'tad. Apa mu'tadin? Melampaui batas, meninggalkan yang lebih afdol. Ya. Ini yang masuk doa keselamatan kan? Ini yang udah masuk. Padahal itu bukan hadis. Baik enggak? Baik. Siapa tidak baik? Tapi lebih baik. Tentu Nabi lebih baik daripada orang tadi gitu ya. Allah a'lam ya. Banyak diantara doa-doa dikatakan, karena sekarang ini banyak orang ada. Saya baca ya buku panduan mengurus jenazah. Doa menggunting kain kafan. Dari mana datangnya? Ya. Doa ketika menutupi kain kafan gitu ya. Ada doanya. Ketika mandi doanya. Dari mana datangnya ini? Ya. Jadi mereka buat sendiri. Buat ketika menggunting kain kafan doanya ya,
Begini kata doanya gitu. Dari mana coba? Jadi orang kita ini hebat-hebat daripada sahabat ya. Sahabat pun istighfar gak bisa ya. Jadi kepada ya Rasulullah ya, ajarkan kepada kedua yang kuat di dalam sholatku, kata Abu Bakar Siddiq. Padahal dia adalah sebaik-baik manusia, nggak bisa buat doa. Ya, sahabat tetap pada Rasulullah ketika turun ya, innallaha wa malaikatahu, dia salat apa namanya perintah salawat itu kan. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana cara salam kepadamu, tetapi kami tidak tahu bagaimana cara bersalawat kepadamu. Nabi pun diam, tidak menjawab. Ya, kata para ulama, kata Imam Nawawi mengatakan diamnya Nabi ketika ditanya bukan tidak mendengar, tetapi menunggu wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi itu kalau ditanya sahabat dalam suatu hukum tidak langsung jawab. Diam. Apa diamnya? Nunggu wahyu. Turun wahyu bahkan Nabi menjawabnya. Ya, maka tadi ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad dan sampai innaka Hamidum Majid. Itu kata Nabi kepada sahabat tadi. Sahabat tidak bisa buat sholawat. Sekarang kan banyak macam-macam sholawat. Ya, buatan-buatan manusia. Ya. Maka ya kita mau sholawat ikutlah yang Nabi ajarkan. Banyak sifat sholawat. Ya, manapun yang kita amal maka tidak terlarang. Ya. Kata ya Rasulullah, apa yang aku baca jika aku mendapati malam Lailatul Qadar? Kata Nabi kepada Aisyah, ucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'anni. Maka sunnah kita baca. Bagi yang itikaf, perbanyak kalimat ini, doa ini. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'anni. Ya, apakah yang itikaf atau yang di rumah gitu ya. Kita baca doa ini, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afafa fa'ani. Ya. Ada juga Allahumma innaka afuwun karim, ini tidak ada karim sebenarnya. Cuma kita maksudnya adalah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul fa'ani, maka sebenarnya tidak ada karim ini. Yang ada Allahumma innaka afuwun. Ya, afun saya langsung kuma tuhibbul fa'ani. Jadi tidak ada kalimat karim ya. Cuman kita udah biasa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul fa'ani. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya mutlak ketika dikatakan pada malam Lailatul Qadar, jadi dari tanggal 10 kita perbanyak doa itu. Karena kata Aisyah, ya Rasulullah, apa yang aku baca ketika aku mendapat malam Lailatul Qadar? Kata Nabi, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun tadi. Berarti dikatakan muqayyad dengan malam itu tersebut. Mungkin kita tidak tahu kan kapan untuk turun. Maka dari tanggal sampai dikatakan terakhir kita perbanyak. Berarti mutlak muqayyadnya dengan waktu mendapatkan Lailatul Qadar tadi ya. Jadi mutlak dikatakan kapan saja semenjak dikatakan ini perbanyak ucap kalimat tersebut. Allahu a'lam. Nah, bahkan itikaf harus di masjid bukan di rumah. Ya. Itu kan cuma bukan di rumah. Ya. Wa antum aqifun fil masajid, kata. Syaratnya ada di masjid bukan di rumah itikaf itu. Artinya tadi itu ya, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tidak hanya harus di masjid. Ya, di rumah pun bisa mendapatkan. Karena kata Aisyah, Nabi ya apabila memasuki 10 ahadi membongkar istri-istrinya. Berarti di mana istri-istrinya? Di rumah kan. Berarti istrinya di rumah menghidupkan sholat malam di rumah. Bahkan kata Anas juga dalam hadis yang sahih bahwa Nabi ya di akhir Ramadan menghidupkan dengan itikaf di masjid sampai beliau wafat. Ini diantara ada itikaf. Bahkan ya kata ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab, dulu aku zaman jahiliyah bernadar itikaf 3 hari di Masjidil Haram. Tetapi apa pedulah nadarmu itu? Padahal dia dalam nadar pada waktu jahiliyah sebelum Islam di Masjidil Haram. Maka itikaf tadi bukan di rumah, nggak boleh di rumah. Adapun dikatakan larangan di antara itikaf, dikatakan tidak boleh keluar tanpa ada kebutuhan. Ya. Tapi kata ulama, jika seorang itikaf ketika awal itikaf dia memberikan syarat, saya itikaf 10 hari bulan Ramadan, tapi ya jika ada orang sakit, ada orang meninggal, saya akan keluar, maka tidak terlarang. Namanya syarat. Ketika awal itikaf dia memberikan syarat
ya. Kalau saya itikaf ada orang meninggal, saya akan takziah, maka tidak terlarang. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Hatta apakah dikatakan menjenguk orang sakit atau mengunjungi, tidak boleh. Kalau tidak, tapi kalau ada maka tidak terlarang. Kalau ada syarat ya. Kalau saya ada orang, maka saya akan, maka tidak terlarang. Ya. Atau seorang dikatakan apa namanya itikaf ketika ada hajat, contohnya ngambil makan di rumah, nggak ada larangan. Ya. Atau mungkin nggak ada yang belikan nasi, mungkin punya jauh, bersih ke warung nasi, tidak terlarang, kebutuhan. Ya. Tapi bukan apa namanya, itu kalau ada yang ngurusi, alhamdulillah. Ya. Maka Nabi pernah dikatakan apa namanya Nabi ya, ketika di masjid, istrinya yang datang ke masjid, itu Rasulullah. Ya. Suatu saat ya, Sofiyah dikatakan mengunjungi Nabi. Ya. Ketika mau pulang karena malam hari, ya, Nabi mengantar Sofiyah ke rumah. Ketemu dengan dua orang sahabat. Ya. Kata Nabi kepada orang tadi, ini Sofiyah. Ini Sofiyah menghabarkan karena khawatir ada fitnah gitu ya. Maka dikatakan tidak terlarang keluar kalau ada hajat, ya, ada kebutuhan untuk beli makan, untuk mandi dan yang lainnya. Tapi kalau tidak maka tidak boleh. Ya. Bahkan Nabi itu kalau di masjid dikatakan ada tenda. Ya. Di situ dia berdiri duduk di situ. Ya. Bahkan kalau dia lihat apa namanya tidak boleh ngobrol dengan banyak. Ya, kalau kita kadang-kadang apa namanya itikaf main HP. Ya, ini juga apa namanya bisa ngerusak etika kita nih. Ya, jadi apa namanya rohnya tapi main HP kemana-mana bisa beli dia di masjid. Ya, bukan namanya etika namanya itu. Maksudnya itu katakan kepada Allah khusus gitu ya. Hukum pada Allah bukan apa namanya maka jauhi kalau etika jauh-jauh bawa HP ya. Pokoknya ibadah pada Allah Subhanahu wa taala itu afdal demikian ya. Nah, ya, kata Nabi mengatakan bacalah Al-Qur'an di rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Berarti apa? Kuburan bukan tempat baca Al-Qur'an. Iqra'ul Qur'ana fi buyutikum wala tattakhidhu kuburan kata Rasulullah. Bacalah Al-Qur'an di rumah kalian, jangan jadikan seperti kuburan. Ya. Nabi yang menyuruh kita untuk ziarah kubur. Nabi pun yang menjelaskan bagaimana caranya. Ikuti Rasulullah. Ya. Kadang-kadang kita akan ikuti masyarakat tradisi. Ya. Ya kalau kita baca Quran untuk ibu kita boleh nggak? Boleh. Ya. Bahkan kata Rasulullah dikatakan apa yang kita amalkan kebaikan orang itu dapat kebaikan. Ya. Adapun mengenai kita baca Quran seperti di masjid, ya apa namanya dapat 1 juz. Kemudian ya Allah berikan pahala baca Quran saya ini untuk si fulan. Madhab Hambali mengatakan sampai manfaat. Walaupun Syafi'i mengatakan tidak sampai. Ya. Jadi kita baca Quran untuk diri kita, pahala enggak? Pahala. Ya Allah berikan pahala baca Quran saya ini untuk ibu saya. Ya, untuk bapak saya. Maka nyampe kata Ahmad. Apalagi orang tua, anak ya. Walaupun tidak diniatkan untuk orang tua pun dikatakan sudah mendapat kebaikan orang tua itu. Apalagi kalau dikhususkan. Artinya dikatakan dia tidak mengambil sedikit pun pahala. Ya Allah berikan pahala saya untuk orang tua saya. Bahkan Imam Madhab Ahmad mengatakan juga, bolehkah sholat sunnah kita untuk orang tua? Alim katakan boleh. Sholat sunnah. Seperti itu ya. Ini Madhab Ahmad ya. Kalau Mas Syafi'i memang tidak sampai. Ini masalah fikih ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, itu lagi. Cukup ya. Cukup segan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita sudah juga sudah tuh. Nah.